Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nurul Halisa. Hari ini saya bakal mengenalkan kepada kalian tentang apa itu komunikasi massa. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang apa itu komunikasi massa, ada baiknya nih, kita harus tahu dulu apa sih komunikasi massa itu. Nah, komunikasi massa terdiri dari dua kata. Yang pertama komunikasi dan juga massa. Nah, komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang artinya adalah sama. Maka, ketika kita melakukan suatu kegiatan komunikasi, kita harus bisa mewujudkan persamaan antara kita dengan lawan bicara kita. Nah, lalu massa itu apa sih? Nah, kalau massa merupakan suatu golongan penduduk yang besar atau bisa juga dikatakan pendengar yang luas ataupun penonton yang luas. Contohnya seperti sekumpulan masyarakat mengejar maling. Nah, komunikasi massa sendiri menurut De Fleur dan MC Quayle merupakan suatu proses komunikasi di mana para komunikator menggunakan media sebagai sarana penyebar luasan pesan secara menyeluruh dan juga secara terus-menerus, sehingga akhirnya menimbulkan makna dan diharapkan makna tersebut bisa mempengaruhi khalayak. Untuk pengenalan selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri dari komunikasi massa. Ciri-ciri yang pertama, komunikasi massa haruslah ditunjukkan kepada khalayak, tersebar, bersifat heterogen dan anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan juga kultural. Ciri-ciri yang kedua, komunikasi massa haruslah bersifat umum dan tidak perorangan. Ciri-ciri yang ketiga, penyampaian pesannya pun haruslah secara cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Ciri-ciri yang keempat, penyampaian pesannya pun cenderung bersifat satu arah. Ciri-ciri yang kelima, kegiatan komunikasinya dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer. Ciri-ciri yang keenam, kegiatan komunikasinya juga dilakukan secara terorganisir, terencana, dan juga terjadwal. Untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu adalah isi pesannya mencakup dari berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang lingkup dari komunikasi massa. Nah, di sini ada dua pandangan. Yang pertama itu adalah pandangan klasik dan juga ada pandangan modern. Nah, kalau pandangan klasik menurut MC Quayle dan De Fleur, komunikasi massa itu hanya berlingkup di majalah, radio, surat kabar, televisi, dan juga film. Tapi, kalau misalnya menurut pandangan modern, seperti yang kita tahu bahwa teknologi informasi sekarang sudah semakin maju dan canggih, sehingga komunikasi massa bisa dilakukan dan juga bisa diakses melalui media sosial, media online, dan juga internet. Nah, kita masuk ke pengenalan selanjutnya, yaitu adalah elemen atau komponen dari komunikasi massa. Nah, di sini yang perlu kita tahu bahwa ada 6 elemen atau komponen dari komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan orang yang bertugas untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Di sini yang perlu kita tahu bahwa dalam komunikasi massa, seorang komunikator tidak mengemban pesannya sendirian, akan tetapi dia dibantu juga oleh para lembaga yang bekerja sama dengannya ataupun kru dan staf yang ikut bekerja sama dengannya. Nah, untuk komponen yang selanjutnya adalah pesan. Nah, seperti yang kita tahu dari karakteristik komunikasi massa sendiri yaitu bersifat umum. Maka, pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada khalayak haruslah menyeluruh dan juga bersifat umum. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu adalah media. Seperti yang kita tahu bahwa media merupakan sarana penyampai pesan daripada komunikator kepada khalayak. Di sini media juga harus bisa memikat para khalayak secara serempak, karena pesan komunikasi massa yang ingin disampaikan haruslah diterima khalayak secara menyeluruh. Nah, untuk komponen yang keempat adalah khalayak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam komunikasi massa ini, objeknya itu kan adalah para khalayak ataupun masyarakat. Jadi, apabila tidak ada khalayak atau masyarakat, maka komunikasi ini tidak bisa disebut sebagai komunikasi massa. Nah, untuk komponen yang kelima yaitu adalah filter. Yang kita tahu bahwa dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan oleh komunikator itu kan bersifat menyeluruh. Sedangkan khalayak ini bersifat heterogen atau berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi dia sudah tua atau bisa jadi
Nah, untuk komponen yang terakhir yaitu umpan balik. Seperti yang kita tahu bahwa umpan balik ini sudah menjadi komponen yang selalu ada di setiap kegiatan komunikasi. Biasanya setelah komunikator menyampaikan pesannya kepada khalayak, maka disitulah khalayak akan menyampaikan umpan baliknya atau melakukan feedback. Nah, untuk pengenalan komunikasi massa yang terakhir itu adalah fungsi dari komunikasi massa. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi dari komunikasi massa ini sangat banyak. Bisa sebagai pencari informasi, bisa juga sebagai sarana dalam hubungan sosial, bisa juga sebagai pengganti hubungan sosial, atau kalau misalnya dalam budaya bisa sosialisasi untuk menyampaikan pesan dari generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya, atau kalau dalam bidang hukum bisa untuk menggugat orang yang lebih tinggi. Contoh sederhananya itu biasanya seperti pemerintah, anggota DPR atau anggota dewan dengan jurnalis atau juga dengan masyarakat, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja pengenalan komunikasi massa